Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Hasanuddin, NIM 18130311020. Teman saya Nurul Izzah, NIM 18130311024. Arinka Rizky Krisna Dewi, 18130311005. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan metode pembelajaran Thematic Individualization dengan media studi card untuk mengatasi kesulitan belajar pada materi reaksi substitusi, adisi, dan eliminasi siswa kelas 12 MIPA SMN 1 Negara. Pokok bahasanya yang pertama itu latar belakang tujuan, kedua tinjauan pustaka, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat adalah kesimpulan dan syarat. Latar belakang, pada suatu pendidikan pasti memiliki tujuan. Nah, pemerintah telah berupaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yaitu menyusun sebuah kurikulum, salah satunya kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini, siswa dituntut untuk menjadi lebih kreatif, aktif, dan berinovatif dengan dibantu oleh seorang guru atau fasilitator yang berfungsi sebagai motivator dan juga membimbing siswa untuk mencapai sebuah tujuan. Kurikulum 2013 ini dalam penerapannya dapat dilakukan di jenjang SMA. Di jenjang SMA ini bidang ilmu yang dipelajari salah satunya adalah ilmu kimia. Dalam ilmu kimia terdapat materi reaksi senyawa karbon. Di dalam reaksi senyawa karbon tersebut terdapat reaksi substitusi, adisi, dan eliminasi. Setelah kami mengadakan diskusi dengan salah satu guru kimia di SMA 1 Negara, siswa sulit memahami dan kurang tertarik pada materi tersebut. Setelah kami telusuri lebih jauh lagi, ternyata metode dan media yang digunakan masih konvensional. Sehingga kami di sini memberikan sebuah solusi dengan memberikan metode TAI dan media studi card, yang mana ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan belajar pada materi reaksi substitusi, adisi, dan reaksi eliminasi. Hasil belajar ini tidak dilihat dari hasil yang diperoleh siswa, melainkan juga dari proses pembelajarannya. Hasil belajar ini meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal itu seperti kondisi fisik, psikis, dan sosial. Kondisi eksternal seperti lingkungan belajar, dan lain-lain. Metode TAI atau Team Assisted Individualization adalah kombinasi pembelajaran metode dengan pembelajaran kelompok dengan pembelajaran individual. Di dalam metode TAI ini terdapat 8 sintaks yang diantaranya yaitu placement test, team teaching group, team study, student creative, team scores and team recognition, fact test, whole class, dan juga kami di sini memberikan sebuah solusi yaitu media study card yang berupa kartu-kartu yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, yang terdapat 3 jenis kartu, yaitu kartu materi, kartu soal, dan juga kartu penghargaan. Selanjutnya yaitu reaksi substitusi adalah reaksi penggantian gugus yang terikat pada gugus fungsi yang terikat pada atom C suatu senyawa, contohnya ada seperti ini. Reaksi adisi adalah reaksi pemutus singkat rangkap yang kemudian digantikan dengan gugus lain seperti ini contohnya. Dan reaksi eliminasi adalah pelepasan gugus dari suatu molekul membentuk molekul baru yang berikatan rangkap, atau ini kebalikan dari reaksi adisi, contohnya adalah seperti ini. Terima kasih, itu saja, selanjutnya dilanjutkan oleh Nurul. Baik, saya lanjutkan ke pokok pembahasan mengenai hasil dan pembahasan. Di sini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pemilihan metode pembelajaran TAI atau Team Assisted Individualization sebagai solusi mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang kedua, pemilihan media studi card sebagai solusi mengatasi kesulitan belajar siswa. Dan yang ketiga, penerapan solusi yang diberikan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pemilihan mode pembelajaran TAI sebagai solusi mengatasi kesulitan belajar siswa. Di sini ada beberapa alasan mengapa metode TAI digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa pada submateri reaksi senyawa karbon, reaksi substitusi, adisi, dan eliminasi, yaitu agar peningkatan konsep siswa dapat tercapai. Selain itu, dengan menggunakan metode TAI ini dapat meningkatkan partisipasi siswa. Dengan demikian, siswa dapat berlatih bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dalam mengatasi dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Kemudian alasan yang ketiga, metode TAI ini dapat mengaktifkan siswa di dalam kelas sehingga siswa tidak hanya mengharapkan bantuan dari guru tetapi dapat menyelesaikan masalahnya bersama kelompok. Selanjutnya, pembahasan kedua, pemilihan media studi card sebagai solusi mengatasi kesulitan belajar siswa. Studi card ini merupakan kartu yang menarik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun alasan menggunakan media studi card ini untuk mengatasi kesulitan belajar siswa, yaitu yang pertama, penggunaan media studi card ini dapat dibuat dengan menggunakan gambar dan konsep yang menarik sehingga dapat dipahami oleh siswa. Yang kedua, harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan serta digunakan tanpa memerlukan peralatan yang khusus. Kemudian, media studi card ini juga dapat membuat siswa sangat antusias dan berkompetisi dengan kelompok lainnya. Kemudian, yang keempat, menumbuhkan komunikasi antar siswa dalam kelompok sehingga siswa berperan aktif di kelas. Yang kelima, dapat membuat siswa lebih aktif dan meningkatkan pemahaman konsep serta menyimpulkan pendapat. Selanjutnya, pembahasan mengenai penerapan solusi yang diberikan akan dijelaskan oleh teman saya Arinka.
Baik, saya lanjutkan. Untuk pembahasan berikutnya adalah penerapan solusi yang diberikan. Terdapat sintaks untuk metode TAI dengan media Sudefat. Untuk sintaks yang pertama adalah dibentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Sintaks yang kedua diberikan persepsi, motivasi, dan dijabarkan tujuan pembelajaran oleh guru. Sintaks yang ketiga, siswa mempelajari materi dari berbagai literatur secara individu dan mendiskusikan secara berkelompok. Jenis kartu yang digunakan adalah kartu materi dan fungsinya adalah berisi materi tentang reaksi substitusi, reaksi adisi, dan reaksi eliminasi. Untuk sintaks yang keempat, siswa mengerjakan soal-soal secara individu dan saling mengkoreksi jawaban teman sekelompoknya dan dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil diskusi. Jenis kartu yang digunakan adalah kartu soal, fungsinya adalah berisi soal tentang reaksi substitusi, reaksi adisi, dan reaksi eliminasi. Sintaks yang kelima dilakukan tes individu yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari siswa tersebut. Sintaks keenam, pemberian penghargaan kepada kelompok dengan skor tertinggi. Jenis kartu yang digunakan adalah kartu penghargaan, fungsinya adalah diberikan kepada kelompok yang memperoleh skor tertinggi sebagai penghargaan. Sintaks yang ketujuh, guru memberikan penguatan terhadap permasalahan materi, reaksi substitusi, reaksi adisi, dan reaksi eliminasi. Selanjutnya, terdapat gambar. Untuk gambar yang pertama adalah contoh kartu materi. Gambar yang kedua adalah contoh kartu soal, dan gambar ketiga adalah contoh kartu penghargaan. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran TAI dengan media Sudefat dapat mengatasi kesulitan belajar pada materi reaksi substitusi, adisi, dan eliminasi siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Negara karena lebih efektif dibandingkan menggunakan metode konvensional, media PowerPoint, dan video player karena dengan penerapan metode dan media yang menarik bagi siswa dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dengan bekerja sama memecahkan soal reaksi senyawa karbon bersama kelompoknya. Sedangkan sarannya, berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian mengemukakan saran untuk meningkatkan hasil belajar dan mutu pendidikan. Adapun saran-saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, disarankan siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran serta mampu membangun pengetahuannya sendiri untuk meningkatkan hasil belajar dalam pengembangan posisi yang dimiliki. Yang kedua, bagi guru disarankan untuk menerapkan model pembelajaran TAI dalam kegiatan belajar mengajar di kelas untuk meningkatkan keaktifan dan hasil pembelajaran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.